Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Agus Wirasabana dengan NIM 2001121, Prodi S1 Teknik Perminyakan D atau pengulang dengan dosen pengampu Dharma Alung Abi. Next, di sini saya akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Di sini ada 5 poin yang akan kita bahas, yaitu pendahuluan, kedua dasar teori, ketiga metodologi, keempat analisa data, kelima kesimpulan. Di pendahuluan ada 3 poin yang saya akan bahas. Yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ke yang ketiga permasalahan. Latar belakang. Jika kita melihat bagian dalam televisi, radio, komputer, maupun bagian dalam dari suatu robot, jarang kita menemukan rangkaian yang lebih rumit daripada rangkaian sederhana hukum Kirchhoff. Rangkaian ini seringkali memasukkan beberapa sumber resistor dan elemen rangkaian lainnya seperti kapasitor, transformator, dan sebagainya. Tegangan atau volt adalah perbedaan potensi listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Arus listrik yang mengalir juga akan mengalami cabang-cabang. Ketika melalui percabangan, arus listrik yang mengalir juga akan mengalami terbagi atau percabangan, dan sebesarnya tergantung ada tidaknya hambatan pada cabang tersebut. Jika hambatan pada cabang tersebut besar, maka arus listrik yang melalui cabang tersebut mengecil. Pada rangkaian listrik, kita dapat menentukan rangkaian listrik yang bercabang-cabang untuk menentukan besaran arus listrik yang mengalir pada tiap cabang. Hukum Kirchhoff pertama disebut hukum titik cabang, dan hukum Kirchhoff kedua disebut hukum loop. Sebuah loop adalah jalan konduksi yang tertutup. Poin yang kedua yaitu tujuan. Yang pertama, satu memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Yang kedua, memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Ketiga, memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Poin yang ketiga yaitu permasalahan. Yang pertama, apa saja sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Yang kedua, apa hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, apa hubungan antara tingkat menyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Next, yang kedua akan membahas poin tentang dasar teori. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial. Umumnya dikenal dengan tegangan dalam rangkaian listrik. Hukum ini pertama kali dikenalkan oleh seseorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1824 sampai 1887. Hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Kedua hukum persamaan Kirchhoff ini disebut dengan hukum arus Kirchhoff (KCL) dan hukum tegangan Kirchhoff (KVL). Yang pertama yaitu hukum Kirchhoff Current Law atau KCL. Jumlah arus yang memasuki suatu titik dalam sirkuit tertutup harus sama dengan jumlah yang meninggalkannya, atau sama dengan nol. Sigma I sama dengan nol. Ini merupakan kekekalan muatan. Yang kedua yaitu Kirchhoff Voltage Law. Jumlah aljabal dari perubahan potensial di sekitar jalur tertutup manapun dari rangkaian tertutup sama dengan nol. Sigma epsilon tambah sigma IR sama dengan nol. Next. Poin yang ketiga kita akan membahas metodologi. Di sini ada 2 poin, yaitu flowchart dan prosedur kerja menggunakan simulasi PET. Yang pertama, metodologi diagram Arir atau flowchart. Yang pertama, start, klik link, klik on lab, klik baterai untuk mengatur tegangannya, gunakan ampermeter untuk mengukur kuat arusnya, gunakan voltmeter untuk mengukur V, atur rangkaian sesuai yang ditentukan, klik resistor untuk mengatur resistornya, catat nilai 1, 2, 3, catat nilai I1, I2, dan I3, dan selesai. Masuk ke simulasi menggunakan PET. Di sini saya sudah membuat
rangkaian paralel. Di sini alatnya yaitu ampermeter, resistor, dan baterai. Di sini dengan baterai sebesar 400 yang telah ditentukan. Baterai kedua sebesar 200 volt. Dan resistor 1 sebesar 1400 ohm. Dan resistor 2 sebesar 1000 dan resistor 3 sebesar 900. Oke, ketika sudah selesai kita memasukkan tegangannya dan hambatannya, kita melihat di sini ampermeternya menunjukkan nilai, dan catat ampermeter di arus 1, di arus 2, arus 3. Arus pertama sebesar 0,16 ampere, di arus kedua sebesar 0,03 ampere, di arus 3 sebesar 0,19 ampere. Catat nilai tersebut dan selesai. Lanjut ke slide berikutnya. Ketika sudah menemukan nilai dari simulasi PET, masukkan nilai tersebut ke tabel hasil pengukuran. Seperti ini. Hitung I1, I2, dan I3. Di sini kita mendapatkan persamaan I1-nya sama dengan sigma epsilon plus sigma IR sama dengan 0. 400 tambah I dikali 1400 ohm ditambah I3 dikali 900 ohm sama dengan 0. Kita turunkan menjadi I dikali 1400 ohm ditambah I3 dikali 900 ohm sama dengan 400. Kita terus menurunkan persamaan yang kedua, yaitu sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Min 200 tambah I2 dikali 1000 ohm ditambah I2 dikali 900 ohm. Kita turunkan menjadi I2 dikali 1000 ohm ditambah I dikali 900 ohm sama dengan 200. Lanjut ke persamaan yang ketiga, yaitu I dikali 1400 ohm ditambah 400 dikurang I3 dikali 900. Kita turunkan menjadi I sama dengan 400 dikurang I3 dikali 900 dibagi 1400. Selanjutnya persamaan yang keempat. Di sini I2 dikali 1000 ohm ditambah I3 dikali 900 ohm sama dengan 200. I2 sama dengan 200 dikurang I3 dikali 900 dibagi 1000. Selanjutnya persamaan yang kelima, yaitu I tambah I2 dikurang I3 sama dengan 0. 400 dikurang I3 dikali 1900 dibagi 1400 ditambah 200 dikurang I3 dikali 900 dibagi 1000 sama dengan dikurang I3 sama dengan 0. Kita turunkan menjadi 0,29 dikurang I3 dikali 0,64 ditambah 0,2 dikurang I3 dikali 0,9 dikurang 1
I3 sama dengan 0. Masuk ke substitusi, kita menggunakan persamaan 1 dan kita menggunakan persamaan 3 dan 4. Di sini I3 I3 dikali 1,54 ditambah 0,49 sama dengan 0. I3 sama dengan 0,49 dibagi 1,54 sama dengan 0,318 ampere. Kita masukkan persamaan 3 dan persamaan 4. I1 400 dikurang I3 dikali 900 dibagi 1400 sama dengan 400 dikurang 0,318 dikali 900 dibagi 1000 sama dengan mendapatkan hasil 0,081. I2 dikurang 200 I2 sama dengan 200 dikurang I3 dikali 900 ohm dibagi 1000 sama dengan 200 dikurang 0,18 dikali 900 dibagi 1000 sama dengan min 0,86. Ketika sudah mendapatkan nilai arus I1, I2, dan I3, maka akan mencari tegangannya. Dapat dilihat di berikut ini. Next. Yang keempat kita akan membahas poin pembahasan. Dengan menggunakan persamaan Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2, dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai I1, I2, dan I3, juga V1, V2, dan V3. Hasil dimasukkan ke dalam tabel nilai R, I, V, hasil perhitungan. Saat sudah melakukan persamaan I1, I2, I3, maka selanjutnya akan disubstitusikan untuk mendapatkan nilai arus I1, I2, I3. Dan jangan lupa untuk memperhatikan arah lob dan log 2 sebagaimana dikatakan bahwa arah lob harus searah jarum jam. Maka didapatkan nilai arus tersebut apabila dilewati lob dan bernilai positif apabila searah jarum jam. Dan sebaliknya jika berlawanan arah, maka didapatkan nilai arus negatif. Dan jika sudah ditemukan nilai perhitungan I1, I2, I3, maka selanjutnya akan menghitung tegangannya. Tegangan V1, V2, dan V3. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, arus yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial antar ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Yang kedua, hukum Kirchhoff pada pratikum ini menggunakan rangkaian paralel dan seri yang dibuat dengan menggunakan simulasi FET dan dimasukkan nilai pada resistor R1, R2, R3 dan menganalisis lob 1 dan lob 2 untuk menentukan muatan yang mengalir pada arus di rangkaian bersifat positif dan negatif dan dihitung I1, I2, I3 setelah didapatkan hasilnya. Maka dapat ditentukan tegangannya V1, V2, dan V3. Yang ketiga, yaitu dari pengukuran nilai I3 didapatkan nilai 0,19 ampere dan I2 0,03 ampere dan I1 0,16 ampere. Pada tegangannya ditemukan V1 sebesar 224 volt, V2 sebesar 30 volt, V3 sebesar 171 volt dengan resistor 1400 ohm, R2 sebesar 1000 ohm, dan R3 sebesar 900 ohm. Dari perhitungan didapatkan nilai I3 sama dengan 0,318 ampere, I2 sama dengan 0,081 ampere, dan I1 sama dengan 0,08 ampere. Dan tegangannya didapatkan V1 sama dengan 113 ampere, V2 sama dengan min 18 volt, V3 sama dengan 286 volt dengan resistor R1 sama dengan 1400 ohm, R2 1000 ohm, R3 900 ohm, dan tegangan baterai sebesar 400 ohm pada baterai pertama dan pada baterai kedua sebesar 200 volt. Sekian.